sekali kita berjumpa lagi dalam podcast Sapa yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan pada episode kali ini episode perdana, kita akan ngobrolin tema partisipasi orang muda, pemilih pemula di Pilkada. Bersama saya, Deborah Tania. Pilkada atau pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Pilkada yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda ini tujuannya untuk memilih kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati, juga wali kota. Jika di masa kolonial dulu kepala daerah ditunjuk langsung, sekarang terjadi perubahan setelah reformasi, yaitu pemilihan kepala daerah dibuka lewat pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat. Mengutip buku pedoman pendidikan pemilih milik KPU, pemilih pemula ini merupakan masyarakat yang memasuki usia memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam memilih tentunya. Menurut laporan dari KPU, jumlah pemilih 2024 diperkirakan lebih dari 200 juta pemilih dengan 55% adalah pemilih muda milenial dan juga Gen Z. Termasuk juga pemilih pemula nih ya, milenial, Gen Z. Dan sebagai mayoritas pemilih muda punya andil besar untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagai pemilih pemula, pilkada pasti merupakan hal yang baru nih. Namun, penting untuk masa depan demokrasi Indonesia. Pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z ini punya bagian signifikan dari populasi pemilih. Lalu, bagaimana sih partisipasi yang bisa dilakukan oleh orang muda khususnya para pemilih pemula ini? Dan apa harapan mereka untuk pilkada mendatang? Dan saat ini sudah bersama dengan saya, kedua narasumber kita, ada Mas Tri Lutfi Nugroho, Public Affairs Leading Policy atau Bijak Demokrasi, dan juga Mbak Eka Salsabila Sangaji, pengurus Forum Anak Nasional 2023-2025. Halo Mbak Eka, Mas Lutfi, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah kabar baik. Mbak apa kabar? Sehat, apa kabar Mas Lutfi? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, terima kasih loh udah mau datang untuk ke podcast kita pada perdana ya hari ini ya. Dan berbicara tentang Pilkada 2024. Mas Lutfi, gimana menurut Mas Lutfi melihat persiapan Pilkada 2024 nih? Ya, terima kasih Mbak Deborah. Sebelumnya ini terima kasih juga ya sudah mengundang kami Think Policy, salah satu inisiator dari Bijak Demokrasi. Jadi kalau melihat persiapan pilkada pada tahun ini, mungkin saat ini dari tahapannya dulu ya, mungkin dari KPU juga lagi mempersiapkan juga untuk pendaftaran administrasinya juga ya. Jadi KPU kan nanti dari tiap-tiap partai politik maupun kandidat-kandidat yang akan berkontestasi di pilkada akan mendaftarkan calon-calonnya melalui KPU. Tentu itu adalah tahapan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang kedua kita juga lihat bahwa saat ini mungkin pergerakan-pergerakan dari partai politik dalam mengusung kandidat-kandidatnya juga sedang masih dalam tahap diskusi di internal masing-masing partai politik ya, walaupun kita tidak bisa menyangkal sudah ada nih bocoran-bocoran kandidat-kandidat tertentu yang ingin maju di pilkada nanti. Nah, mungkin yang catatannya yang paling penting bukan dari sisi KPU atau partai politiknya, tapi kita sebagai orang mudanya juga perlu lebih siap juga nih. Artinya nanti mungkin dari sisi orang-orang muda, nanti mungkin Mbak Eka akan lebih banyak menjelaskan juga ya dari sisi orang-orang muda pemilih pemula untuk mempelajari rekam jejak kandidatnya seperti apa dan juga mengetahui isu-isu di daerah seperti apa. Karena ini kan berbeda. Pilkada itu akan sangat penting karena kalau kemarin pemilu, pilpres dan pileg juga cukup penting, cuman pilkada ini lebih penting Mbak menurut saya. Mengapa? Karena nanti yang menjalankan kebijakan teknis itu kebanyakan dari daerah juga. Dan pemerintah daerah yang lebih ngerti nih kira-kira daerahnya itu membutuhkan kebijakan seperti apa dan tantangannya seperti apa. Jadi kita sebagai pemilih harus lebih aware juga sih terkait pelaksanaan pilkada nanti. Mungkin itu Mbak Deborah. Oke, Mbak Eka ini kan mewakili pengurus Forum Anak Nasional ya. Iya benar. Periode sekali. ini masih menjabat sampai 2025 ya. Betul. Wow, luar biasa. Dan gimana pandangannya Mbak Eka nih sebagai pemilih pemula terhadap Pilkada 2024 nih? Oke, jadi sebelumnya Eka juga mengucapkan terima kasih karena sudah bisa diundang di sini dalam podcast ini. Pandangan Eka sendiri terkait dengan sebagai pemilih pemula dalam pilkada. Sebelumnya
mungkin Eka agak kaget ya dengan tata caranya dan lain-lain hal. Karena alhamdulillahnya kemarin pada bulan Februari itu Eka sudah ikut dalam pemilu dan itu menjadi pengalaman Eka. Pastinya Eka sangat bersyukur. Kenapa? Karena Eka bisa mendapatkan pengalaman ini bahwa momentum ini momentum emas. Karena pilkada tahun 2024 ini merupakan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota berdasarkan info yang Eka baca. Yakni dilakukan di 545 daerah, 415 kabupaten, 37 provinsi dan juga 93 kota. Pandangan Eka terhadap pilkada di tahun 2024 ini mungkin ini bisa menjadi aspek pemikiran anak muda melihat siapa yang akan menjadi figur pemimpin kita ke depannya di daerah kita masing-masing seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk ketentuan dari pengangkatan kepala daerah, menurut undang-undang nih seperti apa sih, Mas Lutfi? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat ya bahwa ketentuan mengangkat kepala daerah kan sebenarnya diatur di undang-undang pemilihan kepala daerah juga sendiri ya, pilkada itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya itu kepala daerah tuh bisa maju secara independen maupun jalur usulan dari partai politik. Nah, tentu di tiap daerah ada kebijakan tertentu ya, peraturan tertentu mengenai berapa sih jumlah kayak pendukung yang harus dimiliki dulu, ada thresholdnya gitu Mbak. Jadi misalkan saya mau maju sebagai calon independen di daerah tertentu. Nah, itu saya harus ngumpulin KTP dan itu mostly di Indonesia agak susah untuk jalur independen karena memang persiapannya cukup panjang, tapi window period untuk pendaftarannya sangat sempit gitu kan, mungkin kayak cuma satu bulanan lah, itu kan cukup sempit ya untuk bisa mengumpulkan semua administrasi itu. Tapi ada jalur lain, yaitu jalur secara partai politik. Jadi partai politik akan memberikan surat rekomendasi nanti di mana tiap partai politik akan membuat seperti yang kayak kemarin Pilpres ya, kayak koalisi-koalisi. Di tiap daerah tentu koalisi konfigurasi politiknya akan berbeda gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau di level nasional partai A dan partai B itu bersama, bisa jadi partai A dan partai B di pilkada itu berbeda gitu, mengusung kandidat yang berbeda. Nah, itu tergantung konfigurasi politik dari tiap-tiap daerah, jadi akan berbeda gitu. Nah, itu sih, jadi sebenarnya ketentuan apakah bisa lewat jalur independen? Bisa. Apakah lewat partai politik? Bisa juga. Nah, yang menjadi penting adalah ketika partai politik mengusung kandidat yang dicalonkan, pasti kan ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan dilakukan adalah mereka itu memiliki basis suara yang seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, apakah memiliki kompetensi. Nah, kita sebagai pemilih harus mengejar yang punya kompetensi ini nih Mbak. Mungkin itu sih Mbak Deborah untuk membuka kali ya. Oke, baik. Kita ke Mbak Eka lagi nih. Mbak Eka kan tadi baru memilih pertama di pemilu presiden kemarin, wakil presiden. Mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua nih, seberapa penting sih pilkada buat teman-teman pemuda, pemilih pemula? Pastinya pilkada ini merupakan momentum yang sangat penting sekali untuk menentukan pemimpin daerah kita ke depannya, seperti itu. Dan menurutku peran serta partisipasi anak muda pasti juga sangat penting. Mungkin Mas lebih banyak tahu ya, bahwa seperti yang kita ketahui, jumlah pemilih pemuda pada tahun ini itu sebesar setengah dari jumlah suara. Jadi anak muda ini memegang tongkat estafet negara kita ke depannya. Dan pada momentum ini, suara atau pilihan anak muda ini sangat menentukan siapa pemimpin bangsa kita ke depannya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat zaman sekarang tuh semua digital, semua banyak yang menggunakan media sosial juga ya. Kemarin juga kampanye-kampanye banyak dilakukan di media sosial, ramai. Kalau misalnya kita melihat juga orang muda ini kan punya perspektif yang luas gitu dan juga punya inovasi-inovasi. Ini mungkin bisa mempengaruhi kebijakan lokal ya di Indonesia ataupun di daerah-daerah. Ditambah penggunaan teknologi dan media sosial yang semakin banyak. Mungkin Mas Lutfi bisa menjelaskan gimana sih efektivitas dari teknologi dan juga media sosial untuk memengaruhi pilihan orang muda. Ya, ini tentu harus dilihat lagi datanya ya. Tapi kemarin mungkin belajar dari Bijak Memilih kemarin ya. Jadi Bijak Memilih salah satu inisiatif kami juga. Kami kan eksperimen juga ya menggunakan website. Jadi mengumpulkan informasi-informasi yang sudah ada, dikemas sedemikian rupa untuk merangkum rekam jejak kandidat ketiga capres-cawapres waktu itu. Nah, waktu itu kami lihat datanya itu sekitar ada 1,7 juta unique user. Unique user itu maksudnya orangnya nggak terduplikasi ya. Jadi itu yang masuk ke kami 1,7 juta user, 1,7 juta di mana itu setiap user rata-rata membuka sekitar 10 kali ya.
kali. Jadi satu orang itu mengulang 10 kali, jadi totalnya 11 juta. Jadi ada 11 juta kali dilihat website kami ketika selama periode pemilu kemarin. Nah, paling menarik adalah ketika hari H pemilu, emang mungkin kita ini emang sukanya last minute belajarnya ya. Jadi ketika hari H pemilu itu lonjakan yang mengunjungi website kami cukup besar. Itu sampai 800.000 orang melihat website kami di waktu yang bersamaan, dari kurang lebih pukul 8 pagi sampai jam 11 siang. Itu kan momen-momen orang mulai milih kan. Iya, betul. Itu kayaknya last minute. Jadi kayak SKS. Emang betul. Kalau orang Indonesia sukanya SKS, Mbak. Saya juga dulu kuliah SKS. Ya? Tapi mungkin Mbak Eka nggak kayak gitu ya. Dulu kita kali ya. Kita, Mbak. Jadi emang SKS itu ngebut semalam. Ini mungkin sistem kebut sejam gitu ya. Jadi orang-orang membuka, 800.000 orang membuka di saat yang bersamaan. Nah, ini intinya mengindikasikan apa sih? Artinya kan orang-orang muda ini ya, yang disampaikan Mbak Eka tadi, memegang tongkat estafet gitu. Ada 50% lebih yang berpartisipasi dalam pemilu kemarin. Ini berarti ada indikasi cukup peduli juga. Mereka menggunakan website atau internet untuk mencari informasinya, gitu kan. Artinya kan mereka cukup nggak terlalu kayak udahlah saya datang aja tanpa mencari tahu. Tapi ini kan bisa jadi litmus check ya, bisa jadi indikasi bahwa ada keinginan orang untuk cari tahu. Nah, ini yang perlu didorong juga. Artinya ini kan juga perannya harus bersama-sama juga ya. Salah satunya mungkin lewat podcast seperti ini juga. Ini kan salah satu cara mengedukasi juga untuk orang-orang muda untuk lebih kritis juga. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya orang mudanya nggak kritis, itu akan susah juga Indonesia ke depannya seperti apa. Mungkin gitu sih, Mbak. Oke. Ini pasti Mbak Eka udah punya media sosial juga ya. Ada berapa jenis media sosial yang dipunya nih? Kebetulan sekarang yang Eka gunakan ada 2 ya. 2. Cuman Instagram sama TikTok aja. Instagram sama TikTok. Iya. Nah, sebelum pemilu kemarin, kamu pasti lihat banyak ya untuk kampanye-kampanye di media sosial seperti itu. Nah, untuk yang pilkada ini menurut Mbak Eka nih seberapa besar sih peran dari si media sosial ini untuk kamu mendapatkan informasi tentang pilkada, atau seberapa besar peran media sosial ini untuk menentukan kamu mau milih si A, kamu mau milih si B gitu. Oke, baik. Pastinya pengaruh media sosial ini terhadap pilihan anak muda itu sangatlah besar sekali. Terutama fungsi dari media sosial sendiri untuk mencari informasi gitu. Jadi kita anak-anak muda zaman sekarang gak bakalan jauh-jauh nih dari namanya gadget gitu ya. Dan kita gunakan juga media sosial gitu. Dalam keadaan tidur, makan, apapun yang kita gunakan pasti dengan media sosial. Kalau untuk pengaruh media sosial dalam menentukan pilihan anak muda itu pastinya sangat besar. Mungkin di sini si calon kepala daerahnya sendiri, mereka bisa berkampanye lewat media sosial. Karena setauku ada beberapa tahapan kampanye ya. Mungkin Mas akan lebih tahu, aku cuman menyebutkan beberapa aja. Ada pertemuan terbatas, kemudian juga ada kampanye secara tatap muka, terus kampanye itu terbuka juga gitu ya. Kampanye terbuka. Dilanjutkan juga penyebaran bahan-bahan kampanye di tempat umum seperti baliho-baliho yang kita lihat, dan juga pintarnya kepala-kepala daerah ini untuk mendekatkan diri dengan anak muda itu berkampanye lewat media sosial. Dan menurutku ini sangat bermanfaat sekali, atau bahkan menarik perhatian anak-anak muda nih untuk mencari tahu. Karena kalau misalnya kita dalam penggunaan baliho, mungkin ketika keluar rumah saja baru kita bisa melihat baliho. Tapi kalau misalnya mereka membuat konten-konten positif dan juga berkaitan dengan isu-isu yang menarik perhatian anak muda, pasti sangat mempengaruhi sekali suara anak muda untuk mendukung calon kepala daerah tersebut. Mungkin bisa disertakan dengan isu-isu seperti kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga boleh, lingkungan, pendidikan dan lain-lain hal sebagainya. Itu sih, jadi menurutku efektivitas dari media sosial untuk mempengaruhi pilihan anak muda ini sangat besar sekali. Nah, kalau ke Mas Lutfi lagi nih, Mas, kalau selain tadi strategi yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka, mungkin ada strategi lain nggak sih yang bisa dilakukan oleh si calon kepala daerah ini untuk menggait hati pemilih pemula? Kalau saya mungkin lihat pandangannya lain ya. Jadi saya lihatnya dari sisi ini kan pemilu itu kayak supply dan demand. Jadi supply-nya adalah partai politik, kandidat gitu kan. Dia supply itu akan merespon ke demand-nya. Demand-nya siapa sih yang meminta? Itu kita-kita pemilihnya. Nah, jadi kalau ditanyakan
kenapa ya kok kandidat ini kampanyenya lewat sosial media aja, tapi ada beberapa kandidat yang lewatnya baliho atau segala macam. Itu karena mereka sangat tahu, mereka kan pasti di backup dengan tim komunikasi politik yang udah ngerti marketnya kayak gimana. Tentu mungkin di daerahnya Mbak Eka di Ambon berbeda sama saya di daerah Sleman. Cara kampanyenya, terus cara media yang digunakan, karena akan menyesuaikan dengan demand-nya siapa, masyarakat setempat. Nah ini berarti kan nggak ada namanya solusi yang silver bullet ya, yang bisa dipakai di semuanya gitu. Jadi nggak ada one solution fit for all gitu. Jadi akan berbeda-beda. Nah tapi kata kuncinya adalah kepala daerah tuh harus mengetahui apa yang benar-benar menjadi concern warga di daerahnya masing-masing. Itu yang paling penting. Nah, dan saya yakin udah tahu caranya mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sulit, bagaimana warga setempat itu mampu memantau kebijakannya setelah mereka terpilih calon-calon kepala daerah ini. Nah, jadi kalau berbicara strategi, saya yakin tiap-tiap kepala daerah itu sudah tahu strateginya masing-masing dalam menggait, Mbak. Itu udah entah mereka coba kita bisa bayangkan 2014, 19 sampai 24. 10 tahun terakhir itu beda-beda medianya. Ya kan Pak Jokowi dulu mungkin nggak pakai TikTok karena nggak ada TikTok. Terus belum banyak menggunakan sosial media karena belum semasif sekarang. Artinya kan politisi ini cukup rasional untuk melihat, oh ini loh mereka sekarang udah pakai ini. Jadi mereka kan shifting secepat itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dari demand-nya bisa menuntut mereka untuk memberikan program-program atau kebijakan yang memang mendukung kesejahteraannya kita semua. Itu yang paling penting. Jadi kita harus bisa memisahkan mana nih yang ini cuman optics, kayak cuman covernya, mana yang substance. Nah ini yang kita harus cukup pintar. Makanya di kami di Bijak Demokrasi tadi ada Bijak Pilkada ya, untuk membantu orang menavigasi informasi selama pilkada. Kami juga ada Bijak Memantau. Harapannya nanti setelah Bijak Pilkada dipantau juga kebijakannya seperti apa. Ada komunitas bijak. Komunitas bijak tuh jadi nanti tiap-tiap daerah bisa saling berkumpul untuk ngomong kebijakan seperti apa. Nah nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi terkait kebijakannya seperti apa, bisa ikut sekolah bijak. Nah itu sebenarnya salah satu solusi, bukan solusi ya, tapi satu upaya gitu ya untuk bisa membantu orang-orang muda lebih kritis di kebijakan. Mungkin itu, Mbak. Oke, kita ke Mbak Eka lagi nih sebagai perwakilan dari pemilih pemula ya, anak-anak muda. Mungkin kamu bisa ngasih pandangan juga nih, kalau misalnya kamu ngelihat calon pemimpin daerah nanti, apa sih yang pengen kamu cari tahu informasi tentang dia? Pertama yang pastinya pengen aku cari tahu itu jejak rekamnya. Terus kedua, visi dan misi. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih sebagai pemimpin daerah ke depannya. Karena visi dan misi inilah yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya masing-masing gitu. Apakah mereka bisa merealisasikannya dan lain-lain hal sebagainya. Kalau dari aku, anak muda sih sebenarnya itu aja sih Kak sebelumnya yang aku tahu. Terus untuk info-info yang aku dapatkan juga semoga seluruh info-info yang aku dapatkan terkait dengan pemilih pemula untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin kedepannya itu, aku pastikan info yang aku dapatkan itu yang akurat gitu, nggak sebarang info yang tersebar ya, penyebaran hoax gitu, biar nanti kita nggak salah milih gitu. Kedepannya kita juga harus percaya sama pilihan kita. Oke. Nah, kalau menurut Mas Lutfi lagi nih, pandangan Mas Lutfi, seberapa besar sih keterlibatan orang muda di pilkada nanti nih 2024? Udah ada kelihatan belum nih? Ini sebenarnya tergantung kita ngelihatnya keterlibatan pilkada itu maksudnya mereka ikut memilih atau mereka ikut berkontestasi. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Oke, mungkin bisa dijabarin dua-duanya gitu dari pandangan Mas Lutfi. Jadi mungkin gini, kita mungkin bisa berkaca dari beberapa pemilu, pilpres dan pilkada juga gitu ya di tahun sebelumnya dan tahun ini juga. Kita bisa lihat memang sudah banyak partai politik yang mengusung orang-orang muda gitu. Entah dia jadi legislatif maupun jadi eksekutif di tingkat nasional maupun di daerah gitu ya. Nah mungkin di daerah banyak juga kok sekarang kita melihat bupati-bupati yang umurnya mungkin di bawah 30 tahun, usianya 30 tahun, masih muda lah, cukup masih muda. Sorry saya refresh, bukan 30 ya, 30 ke atas, di bawah 40 untuk yang kepala daerah. Terus kalau sekarang kan kemarin juga akhirnya Mas Gibran bisa maju juga ya di wakil pilpres kemarin.
terlepas dari segala kontroversial yang terjadi gitu. Nah, mungkin saya mau lihat bahwa sekarang partai politik juga akhirnya menyadari bahwa ini cukup penting nih kita mengusung orang-orang muda dalam partai politik. Tapi kita lagi-lagi sebagai pemilih itu perlu kritis juga bahwa jangan sampai orang muda cuma jadi tokenisme belaka kayak gitu. Tokenisme belaka itu seperti tokenisme apa? Tokenisme tuh apa ya? Nah, jadi tokenisme itu teman-teman ibaratnya kayak cuman buat jadi simbol aja, sebenarnya nggak begitu jadikan bukan dilibatkan secara end to end proses atau secara keseluruhan, tapi cuman ya udahlah ada orang muda ticking the box aja, cuman checklist aja. Jadi gitu. Okay. Nah, contohnya gini, misalkan orang muda yang masuk dalam satu partai politik dan mewakili menjadi DPR atau DPRD gitu ya misalkan. Nah, itu apakah mereka suara juga didengar? Itu yang pertama oleh yang senior-senior. Yang kedua, apakah benar orang muda tersebut mewakili isu-isu orang muda seperti saya, Mbak Deborah dan mungkin Mbak Eka kayak gitu. Itu juga kita perlu kritis. Jangan sampai ini partainya mengusung orang muda terus langsung seneng aja dia sama dia. Padahal sebenarnya pemikirannya juga sama-sama aja sama yang lebih senior. Padahal kita berharapnya dengan orang muda yang masuk ke dalam sistem, mereka bisa menawarkan suatu kebijakan atau suatu program yang memang cukup reformis gitu ya, cukup reformis. Nah, ini yang perlu kita juga cukup kritis juga untuk melihat tadi. Makanya tadi saya sepakat dengan Mbak Eka, sebagai pemilih kita harus tahu rekam jejaknya, programnya seperti apa juga. Nah, jadi kita memang harus kritis juga nih sebagai pemilih. Jangan sampai nanti kita itu cuman mikir jangka pendek tapi kita ngeliat jangka panjangnya seperti apa. Nah, itu. Nah, terus tadi ini kayaknya udah merangkum tadi ya dari sisi yang berpartisipasi dalam pemilunya sebagai menjadi peserta pemilunya maupun yang memilih. Tadi kayaknya udah cukup jelas sih Mbak ya. Udah saya jelaskan. Jadi ya itu mungkin tuh Mbak Deborah. Oke, kita balik lagi ke Mbak Eka. Mungkin kita mau tahu nih, apa sih tantangan atau hambatan yang teman-teman pemilih pemula ini hadapi atau mungkin rasakan gitu ya untuk menentukan pilihannya saat Pilkada 2024 nanti? Oke, mungkin di sini aku pengen ceritain sedikit tentang pengalamanku pada pemilu di bulan Februari kemarin. Yang kurasakan adalah kita belum terlalu mengenal gitu siapa yang akan nanti kita pilih ke depannya. Dan juga banyak sekali info-info yang beredar di media sosial itu yang tujuannya menggiring opini. Dan mungkin karena kita juga belum mengenal siapa mereka dan lain-lain sebagainya, sehingga membuat anak muda sekarang ini mereka sangat mudah sekali untuk terprovokasi. Dan mereka banyak sangat cepat untuk mengambil kesimpulan terkait dengan info-info yang tersebar luas. Bahkan kalau dari aku sendiri, tantangannya pada Pilkada tahun 2024 ini masih banyak sekali info-info hoax yang beredar untuk menjatuhkan pasangan yang lain gitu. Jadi buat tantanganku ini mungkin kita lebih cakap aja dalam berdigitalisasi, dalam mencari info-info yang lebih baik untuk siapa calon yang kedepannya akan kita pilih. Kalau untuk dalam tahapan pemilihan dan lain-lain, mungkin karena aku sudah pengalaman tahun kemarin, jadi tahun ini udah enggak sih Mbak. Oke, nah ke Mas Lutfi dari Bijak Demokrasi mungkin juga bisa diberikan pandangannya nih, apa sih yang menjadi tantangan dalam melaksanakan Pilkada 2024? Tantangannya ya, menarik sebenarnya. Tadi sebenarnya udah banyak diceritakan oleh Mbak Eka juga untuk tantangannya ya, terutama dari sisi pemilih. Mungkin dilihat dari angle yang lain gitu ya Mbak, dari mungkin peserta pilkadanya sendiri. Mungkin tadi ya, mungkin tahapan administrasi yang cukup pendek waktunya, tentu tantangan juga bagi kandidat maupun partai politik dalam mempersiapkan, walaupun memang tahapannya kan bukan tahapan yang mulai dari sekarang. Maksudnya orang-orang udah mulai mengerucut dalam satu kandidat, tapi kan tetap aja untuk kandidat independen itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk bisa mengumpulkan suara-suara atau KTP-KTP-nya mereka gitu ya untuk didaftarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi kita pilkada itu sendiri kan habis pemilu kemarin ya, kita habis pemilu pesta demokrasi terus pilkada. Nah, ini yang saya takutkan adalah KPU dan Bawaslu juga capek sendiri Mbak. Jadi bahkan kitanya juga capek, atau kita sebut political fatigue gitu ya. Kayak kita capek ngikutin, ya kemarin udah pemilu begitu, itu habis itu kita masih ikut pilkada lagi. Nah, ini kan ada kelelahan di situ. Nah, ini yang harus diantisipasi juga, bahwa kita harus bisa memastikan, bukan kita maksudnya penyelenggaraan harus bisa memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar, jujur, adil, dan transparan juga. Nah, ini yang cukup penting. Jangan sampai nanti publik akhir-akhir dikecewakan juga dengan berita-berita yang mungkin tidak menggugah mereka untuk
beraktif, berpartisipasi dalam pilkada. Ini yang juga males kan. Jadi kan kita publik juga akhirnya ya udah ketahuan lah begini lagi, begitu lagi. Nah, ini yang perlu diantisipasi juga oleh penyelenggara pemilu pilkadanya juga gitu. Nah, itu mungkin tantangan dari sisi penyelenggaraan dan juga peserta yang akan berkontestasi. Lalu tadi menambahkan sedikit dari Mbak Eka, sebenarnya berarti kegiatan misinformasi yang akhirnya menimbulkan disinformasi akan lebih banyak. Nah, ini kita sebagai pemilih harus lebih cerdas dan kritis juga dan bijak, itu yang paling penting. Ketika mendapatkan informasi jangan langsung diproses, langsung di forward. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia jempolnya latah. Dapat wah bener nggak sih di forward, padahal nggak tahu tuh bener apa. Iya. Jadi itu kan sering terjadi ya di grup-grup keluarga terutama. Itu langsung live group atau live group itu segala macam, itu langsung kelihatan banget. Nah, ini yang harus dikontrol jempolnya. Kadang jempol kita bergerak tanpa kita berpikir. Jadi itu yang perlu dikontrol, jempolnya jangan nakal, jempolnya jangan langsung di forward. Itu yang pertama. Yang kedua, dicek, check and recheck, lihat sumbernya. Misalkan gampangnya gini, ketika lihat berita, mungkin nggak sih Menteri KPPA gitu ya, dari KPPA ngomongin tentang pengurangan subsidi BBM. Itu kan nggak pas, nggak mungkin dong itu Menteri KPPA yang ngomong kayak gitu kan. Dicek lagi, kalaupun mungkin berarti harusnya ngelihat dari sumber yang lebih kredibel gitu kan. Jadi nggak langsung percaya dari forwardan WA, dilihat lagi gitu. Pasti kalau ngomongin tentang subsidi, entah itu Kementerian Keuangan atau mungkin Kementerian ESDM atau mungkin anggota DPR gitu ya, itu masih mungkin. Tapi harus dicek lagi ke sumber kredibilitasnya. Nah, ini yang paling penting. Terus yang ketiga, belajar lebih kritis lagi dalam mencari informasi yang relevan. Jadi nggak semua informasi harus kita proses, cari yang relevan aja. Misalkan saya pilkada di Sleman, ya udah saya lihatnya yang di Sleman apa yang menjadi isu yang saya concern kan. Saya lihat rekam jejak partai politik yang ada di Sleman itu siapa yang menang kemarin, terus kira-kira dia mengusung mana, apakah sesuai dengan isu saya. Yang ketiga, saya akan lihat rekam jejak kandidat yang diusung partai tersebut sejalan apa enggak. Nah, itu yang paling penting sih. Jadi itu kayak magic words-nya dari bijak demokrasi gitu ya. Kalau ingin memilih secara bijak, yang pertama tahu isu teman-teman itu apa, yang kedua tahu rekam jejak partai politiknya, yang terakhir adalah rekam jejak kandidat. Ini tiga hal penting setidaknya menjadi jangkar bagi teman-teman nanti ketika akan memilih ketika pilkada gitu Mbak. Jadi teman-teman nanti bisa akses bijakdemokrasi.id. Nanti di situ kami ada beberapa fitur gitu ya. Salah satunya ada bijak pilkada. Nah, di bijak pilkada tadi seperti yang Mbak Deborah sampaikan, sebenarnya kurang lebih sama dengan bijak memilih kemarin, tapi bijak pilkada ini khusus untuk pilkada. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di situ ada Pilkada 101, itu serba-serbi terkait pilkada. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di situ, udah kami ringkas dari sumber yang insya Allah kredibel juga, bisa dipertanggungjawabkan juga. Nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa, Mas ini ada konten yang kurang tepat, kami ada namanya kolom feedback, bisa disampaikan aja feedbacknya seperti apa dan juga disampaikan juga sumbernya dari mana. Itu yang pertama terkait pilkada. Jadi teman-teman nggak akan khawatir tanggal berapa memilih siapa di tanggal tersebut, itu udah ada informasinya di Pilkada 101. Yang kedua ada rekam jejak kandidat juga ya, dan isu-isu yang di daerah tersebut. Nah, untuk daerahnya kami memang belum seluruh daerah di Indonesia Mbak bertahap, karena memang keterbatasan sumber daya juga. Jadi kami akan mulai sekitar antara 10 sampai 15 kabupaten kota dan tingkat provinsi juga gitu ya, terkait tadi rekam jejak kandidatnya dan juga partai politik yang berkontestasi di situ, siapa yang mengusung, dan juga terkait isu-isu apa sih yang sering dibicarakan orang-orang muda di daerah tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ, klik daerahnya teman-teman masing-masing, lihat siapa yang berkontestasi. Nah, balik lagi, bijak demokrasi itu hanya mengagregasi informasi yang sudah ada di berita-berita gitu ya. Kami akan gunakan tier-tier media yang kredibel seperti itu. Jadi ada sumbernya, bisa ditanggungjawabkan. Nah, teman-teman harus riset lebih dalam lagi di sumber informasi lainnya. Jadi jadikan bijak demokrasi ini sebagai awal untuk melakukan riset lebih dalam. Jadi jangan jadikan yaudah saya lihat bijak demokrasinya cukup. Jangan, karena pasti ada informasi-informasi yang overlook yang mungkin belum masuk ke situ karena saking banyaknya informasi yang beredar itu mungkin ya. Jadi teman-teman bisa akses di bijakdemokrasi.id, lalu klik bijak pilkada. Mungkin itu Mbak. Oke, nah itu dia ya. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang calon kepala daerah di daerahmu, ada tadi 15 ya? Ya, sekitar 15. Oke, nanti akan nambah lagi kan ke depannya? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau Mbak Eka sebenarnya mewakili generasi muda nih ya, apa sih sebenarnya kualitas yang diharapkan dari calon pemimpin daerah atau calon kepala daerah nanti? Oke, pastinya di sini kualitas yang dimiliki harus memiliki jiwa kepemimpinan. Terus kedua harus amanah.
sayang sama rakyat-rakyatnya, peduli juga sama rakyat-rakyatnya, beliau harus jujur, adil memperlakukan rakyatnya itu semua sama rata. Karena gini Mbak, kita mungkin di daerah timur itu masih banyak sekali daerah-daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah mungkin harapan aku di sini siapapun yang akan nanti terpilih menjadi calon kepala daerah nanti, semoga perhatian yang mereka berikan ini menyeluruh gitu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Gitu sih Mbak. Terus itu aja mungkin dari Eka. Oke, nambah ini Mas Lutfi. Oke, boleh. Mungkin ini konteksnya kepala daerah kan ya? Yap. Baik lagi saya nggak bisa menyamakan teman-teman yang lain seperti apa kepala daerah. Mungkin kalau dari saya sendiri gitu ya, saya beraspirasi ya punya kepala daerah yang mengerti tentang isu di daerahnya dan ngerti itu literally dia bisa memahami kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan di daerah tersebut, menyelesaikan masalah-masalah di daerah tersebut, mulai masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesempatan ekonomi, lapangan kerja, lingkungan, sosial, perlindungan anak dan perempuan juga mungkin bisa dilihat di situ juga gitu ya. Nah itu harapannya ada pemimpin yang bisa seperti itu. Yang kedua, saya sebenarnya dari dulu beraspirasi pemimpin-pemimpin daerah ini tuh juga ngerti bagaimana cara mengeksekusi kebijakannya juga. Karena mereka kan mengeksekusi nih. Jadi mereka harus ngerti framework atau kerangka teknokratisnya. Nah ini kadang-kadang kepala daerah mungkin suka terlewat kerangka teknokratis. Jadi banyaknya kebijakan-kebijakan yang populis tanpa mempertimbangkan aspek teknokratis. Bukan saya akhirnya menilai bahwa kebijakan populis itu salah, enggak juga. Tergantung apakah itu memang sudah dipersiapkan kerangka kebijakan teknokratisnya atau belum. Karena kebijakan teknokratis bisa jadi juga populis. Tergantung juga bagaimana eksekusi di lapangannya juga. Nah, bagaimana membuat kebijakan teknokratis? Pertama harus berbasis bukti. Harus tahu datanya. Habis itu juga harus ada empatinya. Empatinya tuh kepada siapa? Kepada masyarakatnya, kepada orang terdampak dari kebijakan tersebut. Jadi cukup penting. Nah itu sih. Jadi mungkin kalau saya boleh sum up, kira-kira apa sih pemimpin seperti apa yang diaspirasikan? Ya pemimpin yang mengerti tentang isu di daerahnya seperti apa. Yang kedua, ketika menyelesaikan permasalahan menggunakan pendekatan kebijakan teknokratis, dan bagaimana mewujudkan teknokratis tersebut berbasis bukti, data, dan juga empati. 3 hal tersebut. Mungkin itu Mbak Deborah. Nah, belajar dari pemilu kemarin, banyak anak-anak yang juga terpapar informasi soal pemilu. Meski mereka belum masuk usia pemilih nih, Mas Lutfi, Mbak Eka. Pemerintah juga udah mengeluarkan surat edaran bersama nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang ramah anak. Mungkin kita ke Mbak Eka nih. Kalau misalnya Mbak Eka melihat kira-kira gimana sih ya cara yang tepat untuk melakukan edukasi politik buat adik-adik atau anak-anak yang kelak mereka akan menjadi pemilih pemula. Oke, mungkin di sini aku ada 3 pemikiran. Pertama mungkin edukasi politik yang bisa dilakukan pada lingkungan sekolah seperti guru gitu. Karena pada saat kita sekolah yang akan memberikan ilmu-ilmu terkait dengan hak sebagai warga negara, demokrasi, musyawarah untuk mufakat adalah guru gitu. Itu yang akan memberikan pemahaman-pemahaman kita terkait dengan politik ke depannya, bagaimana tata cara pemilihan ke depannya. Kemudian diikuti dengan peran orang tua. Karena apa? Waktu yang dihabiskan anak selain di sekolah itu banyak sekali dengan orang tua di rumah. Mungkin di sini orang tua bisa memberikan pendidikan karakter terhadap anaknya seperti bersifat jujur, amanah, kemudian jangan mudah percaya dengan apa yang diomongin orang. Mungkin di sini yang kedua diikuti dengan peran orang tua gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui, waktu anak itu lebih banyak dihabiskan dengan orang tuanya di rumah. Di sini orang tua bisa memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak demi tumbuh kembang anak ke depannya. Mungkin bisa memberikan pendidikan karakter menjadikan anak tersebut menjadi anak yang jujur, terus setelah itu juga amanah, percaya terhadap apa yang akan mereka ambil keputusannya. Terus habis itu jangan malu untuk tampil di depan umum, dan jangan malu dengan apa yang akan mereka sampaikan. Ketiga adalah faktor lingkungan. Karena gini Kak, seperti pisau semakin diasah maka semakin tajam. Sama halnya juga dengan lingkungan, dengan tumbuh kembangnya anak gitu. Kalau misalnya anak tersebut dia
tumbuh dan berkembang di lingkungan positif, pastinya dampaknya akan sangat positif sekali. Namun lain halnya kalau misalnya anak tersebut tumbuh kembangnya di lingkungan yang negatif, mungkin akan sangat berpengaruh terhadap dirinya sendiri gitu. Mungkin dia akan menjadi orang yang mudah terprovokasi, atau mungkin menjadi seseorang yang problematik di lingkungannya gitu, sehingga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Seperti itu aja sih Kak. Dari jawaban Mbak Eka, Mas Lutfi akan menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Terkait edukasi politik untuk anak-anak ya? Ya, betul. Balik lagi ya, yang melakukan edukasi ya atau mungkin kayak pengajarnya itu bisa dari guru atau lingkungan keluarga itu harus tahu cara barunya sih. Cara baru dalam arti nggak bisa nih anak-anak mungkin zaman aku dulu gitu ya, zaman dulu disamakan dengan anak-anak zaman sekarang, orang-orang muda zaman sekarang pasti beda approach-nya. Penyampaiannya lebih betul, beda. Penyampaiannya beda. Sekarang itu kalau Mbak perhatikan semenjak ada video-video pendek, entah itu Instagram Reels atau TikTok video, sadar nggak sih kalau attention window kita tuh semakin pendek? Iya. Ya kan. Jadi nggak mungkin nih kita panjang-panjang lagi berdakwah terlalu panjang atau ceramah terlalu panjang, udah susah. Mereka tuh sukanya yang bite size 30 detik, 60 detik gitu kan. Story tuh seneng banget ngeliatin orang-orang kan, orang-orang story apa sampai ingat. Kayaknya kemarin lo gue lihat pakai ini hari ini jam segini ya, hafal. Nah, itu kan berarti sebenarnya cara baru. Oh, gimana ya cara membuat konten-konten edukasi politik yang gampang dicerna sama orang muda, singkat, jelas gitu. Nah, itu sebenarnya yang kami lakukan eksperimen juga di Bijak Memilih. Jadi kalau Mbak lihat di Instagram kami, dulu itu di bijakmemilih.id, sekarang bijakdemokrasi.id, itu konten-kontennya kami buat sesingkat mungkin. Jadi less word. Jadi nggak wordy gitu. Kalau wordy itu terlalu susah. Nah, ini yang catatan kami juga kepada KPU juga gitu ya, dan mungkin Bawaslu juga. Ketika nanti menyelenggarakan pilkada nanti, kalau bisa disesuaikan juga dengan konten-konten di daerah. Misalkan di daerah mungkin tempatnya Mbak Ika, di daerah Ambon, Maluku, di sana menggunakan bahasa-bahasa daerah juga. Karena memang mungkin banyak yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicerna dengan konten-konten kearifan lokal. Jadi balik lagi harus user centered design sih dalam melakukan edukasi politiknya. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan semua kayak konten di Jawa, itu kan udah salah gitu. Jadi harus lagi lebih kontekstual, bagaimana kearifan lokal di sana, apa yang mereka butuhkan, pain point apa yang diselesaikan. Itu sih mungkin Mbak kalau terkait edukasi politik ya. Mantap banget jawaban dari Mas Lutfi. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih untuk Mas Lutfi dan juga Mbak Eka, apa sih tips-tips yang bisa diberikan untuk pendengar podcast Sapa pada hari ini tentang supaya nih anak-anak terhindar dari penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pilkada nanti? Dari Mbak Eka dulu. Oke, jadi mungkin dari aku tersendiri, bagaimana sih tips-tipsnya? Tips-tips untuk anak supaya mereka terhindar dari penyalahgunaan. Pastinya aku punya himbauan buat seluruh anak-anak maupun orang tua di rumah. Jangan sampai anak-anak tersebut ini mereka terjerumus dalam eksploitasi kampanye gitu. Apa sih eksploitasi kampanye itu? Ya mungkin ketika orang tua melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan kegiatan lain-lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta pemilu. Setelah itu juga ada nih kasus-kasus menyalahgunakan atau memalsukan identitas anak agar bisa masuk ke dalam daftar pemilih yang pada saat itu usianya belum memadai untuk menjadi seorang pemilih, tapi sudah dipalsukan gitu datanya. Terus ketiga juga penyalahgunaan fasilitasi anak seperti mungkin tempat bermain, satuan pendidikan, terus melibatkan anak dalam pembuatan foto maupun video atau alat peraga lainnya yang dilakukan dalam rangka materi kampanye yang disebarluaskan melalui media sosial, media cetak, media digital, elektronik, dan lain-lain halnya. Setelah itu jangan melibatkan anak untuk memasang dan menggunakan atribut kampanye. Setelah itu melibatkan anak juga dalam praktik politik uang atau negatif campaign. Terus melakukan eksploitasi dan atau melibatkan anak untuk melakukan tindak kekerasan pada penyelenggaraan gitu. Karena mungkin biasanya itu yang kejadian itu rasa ujaran kebencian antara satu dengan lain, jadi panas gitu kondisinya, makanya satu itu dukung langsung satu dukung B, berantem deh benar-benar. Terus jangan sampai melakukan pengucilan, penghinaan, serta intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif lainnya kepada anak.
Nah dari Mas Lutfi ada tambahan nih sebagai penutup. Oke, ini menarik ya, karena biasanya kalau disuruh nutup bagaimana orang muda gitu kan, ini lebih ke anak, berarti lebih muda daripada orang muda lebih gitu. muda. Jadi mungkin gini, anak-anak tuh masih polos kan ya. Nah ini kan jadi peran orang tua juga nih. Apalagi tadi saya dengar juga sudah ada SE bersamanya ya, antar menteri gitu di tahun 2023 terkait himbauan untuk tidak mengeksploitasi anak dalam kegiatan pemilihan serentak tahun 2024. Nah itu sudah ada surat edaran, sudah jelas apa saja yang diatur. Nah ini harap jadi atensi juga bagi peserta pilkada nanti. Tapi yang paling penting adalah peran orang tua sebenarnya. Karena ketika masih anak di bawah 17 tahun, itu pasti pengawasan orang tua masih sangat ketat. Nah harus dibedakan keterlibatan dalam kampanye politik praktis dan juga pendidikan politik, itu hal yang berbeda. Karena mungkin bisa jadi umur 15 tahun mereka udah kepo terkait politik itu apa, pemilu itu gimana segala macam. Nggak apa-apa, dijelaskan aja politik seperti apa. Dan saya yakin kayak dulu saya waktu kelas 3 SD ada pelajaran PPKN itu udah ada diajarin juga kan tentang MPR tugasnya ngapain, DPR tugasnya ngapain. Jadi itu kan suatu hal pendidikan politik. Tapi jangan diikutkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik praktis, itu dua hal yang berbeda. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua juga, peran orang tua, peran guru. Nah ini juga dalam sekolah, guru juga harus cukup proaktif juga ya, melihat jangan sampai ada polarisasi terjadi ketika usia masih dini. Bisa jadi ada pembulian. Oh, lu kok dukung ini sih, kalau saya dukung ini. Misalnya anak-anak sama anak ini kan perundungan juga. Nah ini guru harus langsung mengintervensi. Itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Kadang-kadang itu terjadi. Bahkan waktu saya SD terjadi kayak gitu juga. Padahal saya juga nggak ngerti, dulu itu masih jauh lah. Mungkin Baika belum lahir. Berapa tuh? Aduh, udah lama banget itu. Nah terus habis itu yang pertama. Jadi peran orang tua, peran guru itu penting. Dan yang ketiga adalah kesadaran diri dari peserta pilkadanya nanti juga sih. Nah ini juga cukup mengkhawatirkan apabila peserta pilkadanya tidak mengindahkan surat edaran ini dan berdalih bahwa surat edaran tidak mengikat segala macam, tidak ada implikasi hukumnya segala macam. Nah ini yang berbahaya. Kalau udah tahu ini ada surat edarannya, walaupun itu nggak ada implikasi secara sanksi atau gimananya, tapi kalau diikutkan kan juga akan bermanfaat juga bagi mereka juga gitu. Tidak mengeksploitasi anak sih, itu kasihan nih, berarti anak belum ngerti apa-apa disuruh digunakan, dieksploit. Mereka mah ikut-ikut aja ya. Benar, jadi kan? Itu yang bahaya sih. Jadi udahlah, maksudnya masih ada cara lain kok untuk bisa meraup suara gitu ya, dengan cara mengetahui isu-isu apa yang menjadi concern dari calon pemilih, terus ya dia berkampanye secara etis juga ya, bermoral juga. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Oke, wah terima kasih banyak untuk Mbak Eka dan juga Mas Lutfi sudah banyak berbincang-bincang tentang tema partisipasi orang muda pemilih pemula di Pilkada di tahun 2024 nanti. Dan untuk informasi juga teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Sapa, kalau Anda mengalami atau menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa menghubungi Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 ya, lewat telepon 129 atau WhatsApp di nomor 08 111 129 129. Dan terima kasih juga sudah menyimak podcast Sapa yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA. Untuk ide dan masukan, silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Sapa. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit, salam.